Rojali adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Hidupnya sederhana, penuh perjuangan sejak kecil. Ayahnya sudah meninggal saat Rojali masih SMA, dan sejak itu ia menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya hanya seorang penjual sayur keliling, sedangkan adik perempuannya baru duduk di bangku SMP. Setiap pagi, Rojali terbiasa bangun sebelum subuh, membantu ibunya menyiapkan dagangan, lalu mengantar ke pasar sebelum ia sendiri pergi bekerja sebagai buruh Rojali di proyek-proyek bangunan lokal. Tapi di desa kecil, pekerjaan tak selalu ada. Terkadang sepekan penuh ia menganggur. Sementara kebutuhan keluarga terus mendesak, biaya sekolah adik, utang pengobatan ayah yang belum lunas, dan tagihan kebutuhan sehari-hari. Di tengah tekanan itu, seorang tetangga yang pernah menjadi TKI menceritakan soal peluang kerja di Arab Saudi sebagai buruh bangunan. Gajinya lebih besar daripada di kampung, meskipun risikonya tinggi. Rojali awalnya ragu. Ia tak pernah naik pesawat, tak bisa bahasa Arab, dan belum pernah jauh dari ibunya. Tapi malam itu, ketika melihat ibunya tertidur lelah di lantai, dengan tubuh renta berselimut sarung lusuh, hatinya tergugah. Ia mengambil keputusan besar. Dengan bermodalkan hasil pinjaman koperasi dan menjual sepeda motor satu-satunya, Rojali mendaftar lewat jalur resmi TKI. Ia melewati pelatihan singkat, belajar dasar-dasar keselamatan kerja, dan akhirnya, pada suatu subuh yang dingin, ia pamit dengan linangan air mata. "Mak, Rojali pamit kerja jauh. Bukan karena nggak sayang, justru karena sayang. Rojali pengin Mak bisa hidup tenang." Ibunya menangis memeluknya, merelakan anak laki-laki satu-satunya pergi ke negeri yang asing. Bagi Rojali, ini bukan tentang uang semata. Ini tentang harga diri, tentang pengorbanan, dan tentang doa seorang ibu yang tak henti menyebut namanya dalam sujud. Ia tidak tahu bahwa takdir di negeri padang pasir nanti akan mempertemukannya bukan hanya dengan rezeki, tetapi juga dengan cinta yang tak pernah ia duga. Rojali menjejakkan kaki di Arab Saudi untuk pertama kalinya dengan hati campur aduk. Panas gurun menyergap kulitnya begitu ia keluar dari bandara. Matanya menyapu pemandangan asing, gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan lebar, dan lautan manusia dari berbagai negara. Ia, seorang pemuda desa dari Brebes, kini menjadi titik kecil di negeri orang. Ditempatkan sebagai buruh bangunan di proyek pembangunan gedung perkantoran milik salah satu pengusaha besar Arab, hari-hari Rojali segera diisi dengan rutinitas keras. Bangun pukul 4 pagi, salat subuh, lalu berangkat ke lokasi proyek. Ia harus mengangkat semen, mengecor beton, dan bekerja di bawah terik matahari yang kadang mencapai 45 derajat Celcius. Keringat tak lagi menetes. Ia mengucur deras, membasahi baju dan mengguyur tubuhnya yang semakin kurus. Di antara pekerja lain yang berasal dari Bangladesh, India, dan Filipina, Rojali menonjol karena kesopanannya. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu cepat tanggap. Ketika ada teman kerja yang jatuh dari tangga, Rojalilah yang pertama menolong. Ketika ada rekan kerja yang kehilangan dompet, Rojali diam-diam menyerahkan uangnya sendiri. Meski sederhana dan tak pandai bahasa Arab, Rojali menaruh hormat pada siapapun. Sikapnya itu membuat mandor proyek memperhatikannya. Suatu hari, setelah bekerja keras mengangkut bahan bangunan di lantai 5 tanpa istirahat makan siang, Rojali dipanggil oleh mandor. "Rojali, bos besar mau bicara. Kamu dipanggil ke kantor pusat." Jantung Rojali berdetak kencang. Ia pikir ia melakukan kesalahan. Ternyata, bos besar proyek, Tuan Hakam, telah lama mengamati sikap dan kerja Rojali. "Aku suka kamu, pemuda. Kamu jujur, kerja keras, dan tidak banyak neko-neko," kata Tuan Hakam dalam bahasa Inggris bercampur Arab. Kemudian ia melanjutkan, "Ada seorang rekan bisnis perempuan, janda, yang kini membutuhkan seseorang untuk tinggal bersamanya, membantu pekerjaan sehari-hari. Dia tak bisa berjalan. Semua orang takut, tapi aku rasa kamu cocok." Rojali tertegun. Tinggal bersama seorang janda Arab? Membantunya? Apa maksudnya? Namun, dalam dunia perantauan, kesempatan datang seperti kilatan petir.
Tak semua bisa menunggu atau berpikir panjang. Dan kadang, takdir pun menyamar sebagai tawaran kerja. Hari itu, dengan tas kecil dan langkah berat, Rojali dipindahkan ke sebuah rumah megah di pinggiran Riyadh, tempat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Rumah itu seperti istana di tengah padang pasir. Dikelilingi taman yang terawat rapi, air mancur menderu di tengah halaman, dan dindingnya putih bersih berornamen emas. Rojali berdiri di depan pintu besar. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia bahkan belum sempat membayangkan bagaimana caranya ia akan bekerja di tempat semewah ini, sendi Rojali, bersama seorang wanita asing. Pintu dibuka oleh seorang pelayan wanita tua. "Masuklah, dia sudah menunggumu," katanya dalam bahasa Inggris dengan aksen Arab yang kental. Di ruang tengah yang luas, dengan lampu gantung kristal megah menggantung di atas, Rojali melihat sosok itu, Madam Leila. Ia duduk di kursi roda, mengenakan jubah satin warna gading. Rambutnya hitam ikal dan panjang, sebagian terurai di bahunya. Wajahnya putih bersih, matanya besar dengan bulu mata lentik, dan meski usianya 40 tahun, ia terlihat menarik, anggun dan berwibawa. Tubuhnya berisi namun terawat. Rojali bahkan harus menunduk beberapa detik karena tidak berani menatap langsung. "You are Rojali?" tanyanya pelan. Rojali mengangguk gugup. "Yes, madam." Leila mengamati Rojali dari atas ke bawah. Bajunya sederhana, kulitnya gelap terbakar matahari, dan tubuhnya kurus namun tegap. Ada sesuatu dalam tatapan pemuda itu yang membuat Leila tidak langsung menolaknya. Ketulusan yang jarang ia lihat dalam hidupnya. "Aku tidak butuh pelayan biasa," katanya dalam bahasa Inggris. "Aku butuh seseorang yang bisa membantuku, mengerti aku, dan tidak hanya bekerja, tapi hadir." Rojali tak sepenuhnya mengerti, tapi ia menjawab dengan polos. "Saya akan berusaha sebaik mungkin, madam." Hari-hari pertama Rojali dipenuhi kebingungan. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Leila hanya memanggilnya kalau perlu. Ia jarang bicara, lebih sering termenung memandangi taman dari balik jendela besar di ruang kerjanya. Ia tak bisa berjalan sejak kecelakaan mobil 2 tahun lalu, saat suaminya tewas di tempat. Sejak itu, hidupnya menjadi sunyi. Namun pelan-pelan, Rojali belajar memahami kebiasaan Leila. Jam berapa ia suka sarapan, posisi kursi rodanya di taman, bahkan cara menyisir rambutnya yang membuatnya nyaman. Ia tak bertanya banyak, tapi hadir setiap dibutuhkan. Leila pun mulai memperhatikan. Tak seperti pembantunya yang dulu, yang kasar, tidak sabaran, atau terlalu banyak bicara. Rojali tenang, lembut, dan sabar. Malam itu, saat Leila kesulitan membuka jendela dan hampir terjatuh dari kursi rodanya, Rojali berlari menolongnya. "Are you okay, madam?" tanya Rojali dengan panik. Leila menatap wajah pemuda itu dari dekat untuk pertama kalinya. Nafasnya terengah. "I'm okay, thank you." Untuk pertama kalinya pula, ia tersenyum di depan seseorang, setelah 2 tahun kehilangan segalanya. Takdir kadang dimulai dari hal sederhana, sebuah tatapan, sentuhan ringan, atau pertolongan tanpa pamrih. Dan sejak malam itu, dunia antara Madam Leila dan Rojali tak lagi sama. Hari-hari berikutnya di rumah Madam Leila berubah. Tak lagi hanya soal tugas dan tanggung jawab, tapi tentang kehadiran yang dirasakan, tanpa banyak kata. Rojali tetaplah Rojali yang sederhana, tapi kini setiap geraknya diamati diam-diam oleh Leila. Di pagi hari, ia menyiapkan sarapan sesuai keinginan Leila. Teh hangat dengan madu, roti panggang lembut, dan irisan buah segar. Tapi yang membuat Leila terkesan bukan makanannya, melainkan cara Rojali menaruhnya di atas meja dengan pelan, memastikan posisi gelas mudah diraih dari kursi roda. Hal-hal kecil seperti itu jarang ia dapat dari siapapun. Di sore hari, Leila meminta Rojali mendorong kursi rodanya ke taman belakang. Di sanalah benih kedekatan mulai tumbuh. Rojali duduk di bangku taman tak jauh darinya, mengobrol seadanya, kadang hanya mendengarkan burung-burung yang hinggap. Suasana hening, namun nyaman. Leila tak lagi dingin. Suaranya mulai lembut saat memanggil Rojali. Ia sesekali bertanya soal kampung halaman Rojali,
tentang ibunya, bahkan tentang makanan Indonesia. "Apa kamu kangen rumah?" tanya Leila suatu sore. Rojali tersenyum tipis. "Setiap malam, Madam. Tapi saya percaya, orang yang pergi jauh bukan karena tak cinta rumah, tapi karena ingin membuat rumah lebih layak untuk ditinggali." Leila terdiam. Ada sesuatu dalam jawaban itu yang menyentuhnya. Malam-malam pun mulai berbeda. Pernah suatu malam Leila kesulitan tidur karena nyeri otot. Ia memanggil Rojali, yang langsung datang meski sudah lewat tengah malam. Rojali mengompres kakinya, menyelimutinya, dan duduk menunggu sampai Leila tertidur. Sejak malam itu, Leila merasa ada seseorang yang benar-benar peduli. Dan Rojali? Ia mulai melihat Leila bukan hanya sebagai majikan, tapi sebagai sosok wanita yang kuat, penyayang, dan kesepian. Di balik kemewahan, Leila ternyata sangat manusiawi. Ia suka tertawa ketika mendengar logat Jawa Rojali yang kaku dalam berbahasa Inggris. Ia menangis pelan saat mendengar kisah Rojali tentang masa kecilnya yang pernah tidur beralas tikar karena tak punya kasur. Satu waktu, saat Rojali sedang menyisir rambut Leila karena pelayan salon langganan berhalangan, tangan mereka bersentuhan. Sekilas, tapi cukup untuk membuat dada keduanya bergetar aneh. Tak ada yang berkata apa-apa saat itu. Tapi sejak hari itu, ada getaran yang tak bisa disangkal di antara mereka. Leila mulai memanggil nama Rojali tanpa embel-embel, "Bi" atau "You". "Rojali, bisa tolong temani aku duduk di balkon malam ini?" Dan Rojali pun datang, bukan karena pekerjaan, tapi karena hati. Benih itu, yang tumbuh diam-diam di padang gersang bernama kesepian, mulai tumbuh menjadi harapan baru yang tak pernah mereka duga. Waktu berjalan tanpa disadari. Hari berganti minggu, dan minggu berubah jadi bulan. Rumah megah yang dulu terasa asing bagi Rojali kini serasa tempat pulang. Setiap sudutnya menyimpan cerita kecil antara dia dan Madam Leila. Tatapan, tawa, dan keheningan yang tak lagi canggung. Hubungan mereka berubah. Tak ada yang secara terang-terangan mengatakannya, namun semuanya terasa. Leila mulai menunggu kehadiran Rojali setiap pagi dengan senyum, bahkan saat tubuhnya masih nyeri. Ia meminta Rojali menyisir rambutnya, membacakan koran Arab dalam bahasa Inggris yang terpatah-patah, atau sekadar duduk diam di ruang musik, mendengarkan denting piano yang dimainkan pelan oleh jari-jarinya yang dulu pernah tangkas menari di atas tuts, sebelum kecelakaan itu mengubah segalanya. Suatu malam, hujan turun di Riyadh, fenomena langka. Rojali sedang menutup jendela balkon ketika Leila memanggilnya. "Rojali, duduklah, menemani saja." "Aku tak suka hujan," sendi Rojali. Rojali duduk di samping kursi rodanya. Hujan menyapu jendela. Mereka tak banyak bicara. Tiba-tiba Leila berkata lirih, "Kamu tahu, dulu aku punya segalanya. Suami, rumah besar, pesta, teman-teman. Tapi begitu kecelakaan terjadi, semua menghilang. Mereka hanya peduli pada versi sempurna diriku, bukan aku yang cacat dan kesepian seperti sekarang." Rojali menatapnya, kali ini tanpa menunduk. "Saya tidak melihat Madam seperti itu," bisiknya. "Saya melihat Madam sebagai wanita yang kuat, cantik, baik hati, dan sangat manusiawi." Leila menoleh. Matanya berkaca-kaca. Dalam sekejap, dunia terasa berhenti. Tak ada suara hujan. Tak ada hiruk-pikuk kota Arab. Hanya dua hati yang saling melihat lebih dalam daripada sebelumnya. "Rojali," katanya pelan, "kenapa kamu bisa melihat aku seperti itu?" Rojali menarik napas panjang. "Karena saya juga pernah merasa tak dihargai. Tapi saya tahu, setiap manusia punya sisi indah, yang cuma bisa dilihat oleh hati yang jujur." Leila menutup matanya sesaat, dan entah keberanian dari mana datangnya, ia menggenggam tangan Rojali. Lembut, tak ada penolakan, tak ada keraguan. "It's strange," katanya hampir berbisik. "I don't feel old when I'm with you." Rojali tersenyum, getir dan haru. "Dan saya tidak merasa sendi." Rojali lagi, "Madam." Sejak malam itu, mereka tidak lagi sekadar majikan dan pekerja. Ada perasaan istimewa yang tumbuh,
Tak bisa disangkal, meski belum diucapkan. Tatapan mereka saling mencari. Sentuhan mereka mulai bermakna. Dan setiap detik kebersamaan terasa terlalu singkat. Cinta, seperti hujan di gurun, datangnya jarang, tapi begitu jatuh, menumbuhkan kehidupan yang tak pernah disangka. Ketika hati mulai terikat, semesta kerap mengetes ketulusan. Begitu pula hubungan Rojali dan Madam Leila. Setelah malam penuh keheningan dan genggaman tangan itu, suasana di antara mereka berubah. Tak lagi sekadar kenyamanan, tapi mulai muncul rasa yang lebih dalam dan lebih berisiko. Hubungan itu tumbuh diam-diam, tapi dunia di luar tembok rumah mewah Leila tidak buta. Orang-orang mulai berbicara. Para pembantu lama Leila yang dipecat, sopir pribadi yang diganti, bahkan tetangga-tetangga kalangan elit yang sesekali berkunjung mulai mencium sesuatu yang dianggap tidak biasa. Suatu siang, Leila mendapat telepon dari adik iparnya, saudara mendiang suami. Suaranya dingin. "Apakah benar kau kini dekat dengan seorang buruh Indonesia? Apa yang terjadi padamu? Leila, kau kehilangan akal." Leila membantah, tapi tekanan mulai terasa. Keluarga mendiang suami memperingatkan bahwa jika dia membuat aib, warisan dan hak atas rumah besar itu bisa saja ditinjau ulang. "Kau belum menikah lagi, Leila. Kami punya hak dalam hukum syariah," kata mereka tajam. Leila gemetar setelah menutup telepon. Untuk pertama kalinya, ia merasa rapuh. Ia menatap Rojali yang berdiri di pojok ruangan dengan wajah cemas. "Rojali, mungkin kamu harus pergi beberapa hari," katanya pelan. "Kenapa, Madam?" "Aku takut kamu akan disakiti. Orang-orang mulai membicarakan kita. Aku tidak ingin kamu diseret dalam kekacauan hidupku." Tapi Rojali tak bergeming. "Saya tidak di sini untuk menyenangkan orang-orang, Madam. Saya di sini karena saya peduli pada Madam." Kalimat itu membuat air mata Leila jatuh untuk pertama kalinya di depan Rojali. Bukan karena lemah, tapi karena hatinya merasa diperjuangkan. Sesuatu yang sudah lama ia tak rasakan sejak ditinggal suami. Hari-hari selanjutnya dipenuhi dilema. Leila semakin takut, tapi juga semakin tidak bisa hidup tanpa kehadiran Rojali. Rojali pun merasa gelisah. Bukan karena takut kehilangan pekerjaan, tapi karena hatinya telah menaruh harapan di tempat yang selama ini ia kira tak akan pernah bisa dijangkau. Puncaknya, suatu malam Rojali melihat Leila duduk sendiri di ruang musik. Wajahnya pucat. Di tangannya, sebuah foto tua, dirinya bersama suami dan anak yang telah meninggal dalam kecelakaan. "Aku sudah kehilangan semua yang kucintai, Rojali. Aku takut kalau aku kehilangan kamu juga." Rojali berlutut di hadapannya. "Saya tidak akan pergi, kecuali Madam sendiri yang mengusir saya." Leila menatapnya dalam-dalam. "Kalau dunia menolak kita, apa kamu masih akan bertahan?" Rojali menunduk, lalu berkata lirih, "Saya pernah tidur di kolong jembatan, Madam. Dunia sudah lama menolak saya. Tapi cinta hanya datang sekali. Dan kali ini, saya tidak mau mundur." Air mata pun jatuh di pipi Leila. Malam itu, mereka tidak berpelukan, tidak pula berciuman. Tapi di dalam hati, keduanya tahu, mereka memilih untuk saling bertahan. Meski badai di luar siap menerjang kapan saja. Sejak malam itu, keputusan telah dibuat. Bukan dengan mulut, tapi oleh hati yang memilih untuk bertahan. Namun, hidup tak semudah kisah dalam dongeng. Cinta mereka tak hanya berhadapan dengan cibiran dan prasangka, tapi juga sistem sosial, budaya, dan hukum yang kaku di tanah Arab. Leila mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa selama ia tinggal di rumah warisan keluarga suami, ia akan terus diawasi. Ia mulai menjual sebagian aset miliknya secara diam-diam. Perhiasan, saham bisnis kecil yang ia warisi. Uangnya dikumpulkan, disimpan dalam rekening pribadi yang tak terjangkau oleh kerabat suaminya. "Kita harus keluar dari sini," kata Leila pada Rojali, suatu pagi. "Aku ingin hidup yang bebas, tanpa sorotan, tanpa bayang-bayang." Rojali awalnya ragu. "Kalau Madam kehilangan semuanya demi saya, apa
Apa itu adil? Leila memandangnya. Lembut. Hidup ini bukan soal adil atau tidak, tapi soal apa yang membuat hati tenang. Mereka mulai merancang masa depan secara diam-diam. Leila menghubungi seorang pengacara kepercayaannya untuk mengatur surat kuasa, agar sebagian hak rumah bisa dialihkan sebelum dirampas. Sementara itu, Rojali tetap bekerja seperti biasa di proyek, agar orang-orang tidak curiga. Namun hidup tak pernah memberikan jalan yang mulus bagi mereka yang melawan arus. Suatu malam, saat Rojali pulang dari proyek, ia dicegat oleh 3 pria berpakaian khas Saudi di dekat gang perumahan elit. Mereka menyindir, mencemooh, bahkan mendorong Rojali ke tanah. Salah satu dari mereka berkata sinis, "Kau pikir bisa memiliki wanita bangsawan Arab? Kembali saja ke ladang bawangmu." Rojali pulang dengan luka di pelipis dan bibir sobek. Ketika Leila melihatnya, ia tak bisa menahan tangis. "Mereka sudah mulai main tangan," ucap Rojali, lirih. "Tapi saya nggak akan pergi, Madam. Jangan suruh saya pergi." Leila menggenggam tangannya. "Aku janji, kita akan keluar dari tempat ini. Kita akan pindah ke negara lain. Aku punya teman di Turki. Kita bisa mulai dari sana." Hari demi hari, mereka mempersiapkan keberangkatan. Surat-surat disiapkan, visa mulai diurus, bahkan kursi roda Leila diganti dengan yang lebih ringan dan portabel. Mereka tak ingin kabur. Mereka ingin hidup bersama. Di tengah segala tekanan, benih cinta mereka justru tumbuh semakin kuat. Rojali mulai belajar bahasa Arab agar bisa lebih mandiri. Leila kembali memainkan piano, menyanyikan lagu-lagu lembut dari masa mudanya. Senyum kembali menghiasi wajah mereka, meski luka belum benar-benar sembuh. Dan suatu malam, di taman belakang yang pernah menjadi saksi awal kedekatan mereka, Leila berkata pelan, "Kalau suatu hari kita berhasil pergi, Rojali, apa kamu masih mau terus bersamaku?" Rojali menggenggam tangan Leila, mencium punggungnya perlahan. "Kalaupun dunia menyuruh saya pergi 1000 kali, Madam, saya akan kembali 1001 kali." Itulah cinta. Ketika dua manusia bersedia kehilangan segalanya untuk saling menemukan. Bukan cinta yang bising, tapi cinta yang diam-diam menguat, dalam luka dan harapan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Tiket menuju Istanbul sudah di tangan. Semua dokumen penting telah diamankan dalam tas kecil yang disembunyikan di bawah kursi roda Leila. Hanya 1 malam lagi sebelum keberangkatan mereka, sebuah rencana Rojali yang sederhana tapi penuh pertaruhan besar. Malam itu, angin di Riyadh berembus lebih dingin dari biasanya. Rojali duduk di beranda, merenung. Ia mengingat wajah ibunya di Brebes, rumah kecil yang dulu bocor saat hujan, dan cita-citanya yang sederhana, hidup tenang, punya keluarga yang bahagia. Ia tak pernah menyangka, hidup membawanya sejauh ini, dalam cinta yang tak biasa, dalam pertaruhan yang begitu besar. Di dalam kamar, Leila tak bisa tidur. Di matanya, terbayang wajah-wajah yang dulu ia kenal. Suami yang telah tiada, anak yang tak sempat besar, dan keluarga suaminya yang kini jadi musuh. Tapi lebih dari semua itu, ia merasa takut. Bukan karena kehilangan hartanya, tapi karena ini adalah kali pertama dalam hidupnya ia benar-benar memilih dengan hati, bukan dengan kewajiban. Tiba-tiba ponsel Leila berdering. Sebuah nomor asing. Ia angkat dengan hati-hati. "Madam Leila," suara berat dari seberang. "Kami tahu rencana Anda. Jika Anda berani melarikan diri bersama lelaki itu, kami pastikan Anda tidak akan pernah lagi melihat sepeser pun harta warisan. Kami akan memulai gugatan. Anda pikir bisa melawan nama keluarga besar?" Leila gemetar. Telepon ditutup. Ia terduduk. Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Tak lama kemudian, ia memanggil Rojali masuk. Wajahnya pucat. "Rojali, mereka tahu. Kita mungkin akan kehilangan semuanya. Aku bahkan bisa dideportasi jika gugatan mereka berhasil." Rojali mendekat, berlutut di hadapannya. "Madam, saya tidak pernah mencintai Madam karena harta. Bahkan kalau kita harus mulai dari nol, saya tetap di sini." Leila memejamkan mata. Di sanubarinya, pertempuran batin memuncak.
Ia bisa saja membatalkan semuanya, kembali pada kenyamanan semu, dan hidup dalam sangkar emas. Tapi ada suara kecil dalam dirinya yang berteriak, "Bukankah ini saatnya untuk memilih kebahagiaan sejati?" Paginya, mereka berangkat dengan taksi menuju bandara. Wajah Leila tertutup syal, dan Rojali membawa koper kecil. Sepanjang perjalanan, mereka saling diam. Namun di tengah kebisuan itu, tangan mereka saling menggenggam erat, lebih kuat dari sebelumnya. Saat mereka melewati pos imigrasi, jantung Rojali berdetak kencang. Petugas menatap mereka curiga, lalu menanyakan beberapa hal. Namun semua dokumen lengkap, tak ada pelanggaran hukum. Beberapa menit kemudian, mereka berhasil melewati pemeriksaan terakhir. Ketika kaki mereka menapak ruang tunggu, Rojali memandang Leila. Perempuan itu menangis, bukan karena sedih, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasa hidup kembali. "Rojali," katanya pelan, "kita sudah melangkah sejauh ini. Apa kamu masih yakin?" Rojali tersenyum kecil. "Saya tidak tahu apa yang menanti di depan, Madam. Tapi saya tahu, ini langkah yang benar." Mereka menatap ke jendela pesawat. Di sana, langit biru menanti. Dan bersama langit itu, harapan baru pun terbentang. Keputusan terbesar dalam hidup mereka telah diambil. Kini, tinggal bagaimana mereka menjalaninya bersama.